Hari kemerdekaan itu waktu 17 Agustusnya itu tuh pagi-pagi tuh meriah banget gitu kan. Misalnya panjat pinang, lomba makan kerupuk, lomba balap karung. Pokoknya pas hari kemerdekaan itu pasti meriah banget. Assalamualaikum semua. Jangan lupa subscribe di Firas Hashim. Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Emma di channel Firas Hashim. Hai semuanya, apa kabar dimanapun kalian berada? Emma doakan semoga baik-baik aja dan sehat walafiat, amin. Di video kali ini Emma mau sharing tentang kebiasaan atau budaya dalam menyambut hari kemerdekaan. Jadi bulan ini kan bulan Agustus atau bulan Agustus ya. So Emma mau sharing antara dua negara ini dalam menyambut hari kemerdekaannya, budayanya seperti apa aja. Kebetulan Malaysia juga menyambut hari kemerdekaannya jatuh pada tanggal 31 Agustus. Terus Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus. Jadi sebelum Emma melanjutkan kepada budaya antara Malaysia dan Indonesia dalam menyambut hari kemerdekaan, untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru ketemu channel Firas Hashim, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus aktifkan tombol notifikasinya, oke? Tapi sebelum Emma melanjutkan pembahasan tentang budaya dalam menyambut kemerdekaan, Emma mau sedikit menjelaskan tentang sejarah merdekanya Indonesia dan juga Malaysia. Nah, Indonesia merdeka jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Malaysia jatuh pada tanggal 31 Agustus 1957. Jadi Indonesia sudah merdeka selama 76 tahun dan Malaysia sudah merdeka selama 64 tahun. Kalau kita lihat dari tahunnya, berarti Indonesia lebih awal merdeka ya dibandingkan Malaysia. Nah, terus untuk penjajahan antara Indonesia dan juga Malaysia, Emma juga mau sedikit menjelaskan atau flashback kembali ke pelajaran sejarah waktu kita sekolah dulu, yaitu Indonesia itu dijajah oleh 6 buah negara. Yang pertama Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Belanda, yang seterusnya yang keempat yaitu Prancis, dan yang kelima Inggris, yang terakhir yaitu Jepang. Jadi ada 6 buah negara ya yang menjajah Indonesia. Nah, untuk Malaysia ada 3 buah negara yang menjajah Malaysia, yaitu yang pertama Portugis, yang kedua Belanda, dan yang ketiga Jepun. Oke, nah jadi itu sejarahnya bagaimana Indonesia dan Malaysia dijajah oleh penjajah. Oke, sekarang kita akan bahas kepada budaya, bagaimana cara Malaysia dan juga Indonesia dalam menyambut hari kemerdekaan, atau kalau di Malaysia itu yaitu hari kebangsaan. Oke, Emma bahas dulu dari budaya Malaysia ya dalam menyambut hari kemerdekaan. Jadi biasanya di Malaysia itu kalau menyambut hari kemerdekaan atau hari kebangsaan yang jatuh pada 31 Agustus, itu tuh biasanya sambutannya di Dataran Merdeka dan juga Putrajaya. Jadi di sana memang meriah seperti biasa, kayak kerajaan gitu ya, kayak berkawat, upacara kayak gitu. Upacara di Malaysia apa ya? Nah, selain itu untuk rakyatnya, itu tuh biasanya pada malam tanggal 31 itu tuh biasanya lumayan meriah, lumayan rame. Biasanya itu jalan-jalan ke KLCC, ke ICT ya, kalau pengalaman Emma sendiri ya, itu tuh melihat bunga api biasanya sampai ke pagi, sampai ke pukul 3. Itu tuh pokoknya jalanannya itu semuanya macet malam yang hari kemerdekaan itu ya. Tapi kalau untuk pas 31
Agustusnya atau 31 Agustusnya pas hari kemerdekaannya itu tuh sepi, karena mungkin orang-orang waktu malam merdeka itu kan sudah kecapean atau sudah penat berjalan gitu ya menyambut hari kemerdekaan. So pada tanggal 31 itu kan cuti ya, libur sekolah dan juga libur kerja. Jadi mereka benar-benar dimanfaatkan untuk beristirahat di rumah. Seperti itu. Nah, terus kalau untuk sambutan kemerdekaannya biasanya sebelum kemerdekaan itu biasanya di sekolah-sekolah itu tuh sudah menyambut hari kebangsaan dengan acara seperti berkawat juga anak-anak sekolah ya, seperti itu. Ada perlombaan-perlombaan seperti perlombaan mewarna, melukis, terus perlombaan pakaian dari bendera, dijadikan baju atau dijadikan baju Melayu, baju kurung, pakai tudung bendera jalur gemilang. Nah, seperti itu. Terus selain itu kayak ada perlombaan menghias kelas gitu. Jadi siapa yang paling cantik gitu kan, nanti dapat deh tuh hadiah-hadiahnya kayak gitu. Lebih kepada sukaneka atau lebih kepada sukan kayak gitu, berlari, anak-anak seperti itulah. Tapi nah yang membedakannya dengan Indonesia yang menurut Emma merupakan culture shock juga ya dalam menyambut hari kemerdekaan itu tuh, kalau di Indonesia itu kan setiap kampung atau setiap RT, setiap RW kayak gitu, itu tuh pasti ada hari kemerdekaan itu. Waktu 17 Agustusnya itu tuh pagi-pagi tuh meriah banget gitu kan. Misalnya panjat pinang, lomba makan kerupuk, lomba balap karung. Pokoknya pas hari kemerdekaannya tuh pasti meriah banget. Jadi Emma juga kayak, oh gini ya menyambut hari kemerdekaan di Malaysia. Jadi dia lebih rame ke sebelum hari kemerdekaannya dan waktu malam hari merdekanya, seperti itu. Biasanya di sini seperti itu ya. Jadi pas hari merdekanya itu tuh kayak sepi, semua orang beristirahat di rumah, dimanfaatkan untuk beristirahat karena sudah banyak menguras tenaga. Mungkin anak-anak sekolah juga di sekolah banyak activity, guru-guru, terus juga waktu malam hari kemerdekaannya juga sudah capek jalan-jalan gitu ya sampai ke pagi, kadang-kadang sampai pukul 3 karena macet ya. Emi juga pernah tuh ke ICT tuh sampai pukul 4 sampai rumah karena memang mau keluarnya itu macet banget. Dan meriah juga sebelum COVID itu ya, karena bisa melihat bunga api kayak gitu. Nah, kalau untuk pasang benderanya ya, kalau di Malaysia di rumah-rumah juga ada yang tancepin bendera atau memasang bendera, terus juga dipasang di mobil, yaitu di kereta gitu ya, kayak bendera-bendera kecil kayak gitu, atau di depan mobil itu juga bendera besar tuh dijepit kayak gitu ya, itu tuh dipasang seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Di Malaysia biasanya kayak gitu. Terus di Indonesia juga sama ya, dipasang di rumah-rumah. Nah, kegiatan untuk rakyatnya yang bukan anak sekolah gitu ya, dan bukan yang kerajaan gitu, maksudnya untuk rakyat-rakyat biasa gitu, yang orang dewasa itu tuh biasanya kalau menyambut kemerdekaan itu di Malaysia itu biasanya dengan acara sukaneka, misalnya kayak larian gitu ya, berbasikal atau bersepeda gitu ya, lomba sepeda. Terus jadi lebih kepada olahraga gitu, lebih kepada sukaneka. Tapi kalau di Indonesia itu enggak, kayak suka-suka aja gitu, happy-happy aja, kayak lomba makan kerupuk, lomba balap karung, terus lomba panjat pinang gitu. Dan itu tuh di setiap kampung gitu, di setiap RT-RT itu pasti ada acara untuk menyambut hari kemerdekaan dengan caranya tersendiri, yaitu budaya masing-masing. Jadi ya Emma sebagai rakyat Indonesia, kayak menurut Emma sendiri gitu, karena Emma juga udah tinggal di Malaysia, jadi di Indonesia itu lebih kerasa gitu semangat patriotiknya itu, dari mulai anak-anak, dari mulai
anak muda, orang dewasa, lelaki, perempuan, pokoknya semuanya itu sama-sama menyambut hari kemerdekaan dengan meriah gitu ya. Semuanya tuh andil gitu dalam merayakan hari kemerdekaan. Nah, kalau di Indonesia itu kan bahkan di setiap kampung-kampung itu tuh setiap RT pasti ada gitu ya acara-acara untuk menyambut hari kemerdekaan. Mereka itu panitia pasti pas udah bulan Agustus itu kan sibuk gitu. Mau bikin apa ya gitu, 17 Agustusannya acaranya gitu. Jadi itu tuh bener-bener meriah banget. Jadi emang kayak kerasa gitu pas dari pertama datang ke Malaysia gitu ya, pas bulan Agustus itu kayak nggak semeriah yang di sana gitu ya cara penyambutannya untuk hari kemerdekaan itu. Ini berdasarkan orang Malaysia sendiri yang travel ke Indonesia itu tuh mereka juga mengatakan ini tuh adalah culture shock in Indonesia gitu. Ada satu YouTuber juga yang memang dia mengatakan seperti itu. Mereka juga terkejut melihat budaya Indonesia dalam menyambut hari kemerdekaannya yang benar-benar meriah banget. Itu tuh setiap kampung semua itu tuh kerasa banget jiwa patriotiknya, nah, seperti itu. Jadi Pancasilanya itu kerasa banget gitu ya. Jadi Emma cerita seperti ini bukan dari side Emma karena sebagai orang Indonesia ya, bukan, tapi orang Malaysia sendiri yang datang ke Indonesia, mereka sendiri pun mengatakan bahwa mereka itu terkejut gitu melihat budaya orang Indonesia dalam menyambut hari kemerdekaannya. Jadi untuk mereka juga kayak culture shock in Indonesia. Nah, seperti itu. Di sini Emma tidak pernah memburukan satu negara dan juga negara yang lain gitu ya, atau memuji satu negara dengan memuji negara yang lain gitu, atau memuji Malaysia atau juga memuji Indonesia, menjelekan Malaysia atau juga menjelekan Indonesia. No, tidak. Emma tidak pernah maksud untuk seperti itu. Emma di sini hanya berkongsi pengalaman Emma sendiri, berkongsi apa yang Emma alami, kasih informasi seperti itu. Kita kan serumpun, kita kan saudara. Buat apa gitu ya perbedaan, apapun perbedaannya ya namanya juga negara kan, jangankan berbeda negara, berbeda daerah aja itu tuh udah pasti beda gitu, caranya tuh pasti beda, apalagi negara, setiap negara pasti punya cara masing-masing. Jadi Emma di sini hanya berbagi pengalaman aja, itu aja, nggak lebih daripada itu. Jadi kurang atau lebihnya Emma mohon maaf, Emma sama sekali tidak ada maksud apa-apa. Kalau ada saran atau kritik silahkan kalian tulis di ruangan komentar, tapi dengan cara yang sopan ya. No, jangan bully-bully, jangan ada apa ya kayak batu api gitu, kayak menimbulkan pergaduhan di komentar-komentar Emma. Emma minta tolong jangan seperti itu. Kalau kritik saran yang membangun pasti Emma terima, insya Allah Emma terima. Atau kalau kalian mau Emma buat video apa, ada saran apa, silahkan tulis di ruangan komentar. Emma ucapkan terima kasih banyak. Dan Emma minta maaf kalau ada silaf, kalau ada salah dari penyampaian Emma, mungkin ada yang kurang. Ya, Emma juga namanya manusia biasa. Kalau kurang mohon ditambahkan, dan kalau salah mohon diperbetulkan. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum, bye. Jangan lupa subscribe di channel Firas Hasyim. Bye-bye. Terima kasih.